Ini kamu harus nyalakan terus teman-teman. Ya, jangan ini real time protectionnya ini. Ya, proteksi real time, proteksi yang betul-betul dia selalu jaga kamu 24 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu sharing yang banyak permintaannya teman-teman. Judul video kita hari ini adalah 6 langkah untuk pastikan keamanan komputer kamu. Kawan-kawan, banyak komentar yang minta saya untuk membahas mengenai ransomware karena ini lagi hype banget. Ini sesuai dengan apa yang baru-baru saja terjadi ya. Jadi banyak sekali yang meminta saya untuk membahas mengenai ransomware. Nah, kebetulan karena saya sudah memiliki banyak video mengenai ransomware, akhirnya saya ambil rangkumannya saja, teman-teman. Jadi ada 6 step atau langkah yang sebaiknya kamu lakukan untuk pastikan keamanan komputer kamu. Mau tahu? Let's get started. Kawan-kawan, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya ini, tolong bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan icon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Rekan-rekan sekalian, 6 langkah berikut ini tidak peduli kamu menggunakan laptop ataupun desktop. Jadi dua-duanya sama teman-teman. Nah, terutama kalau kamu menggunakan laptop itu jauh lebih bagus lagi ya. Nah, sekarang kita masuk saja ke step atau ke 6 langkah tersebut. Langkah yang pertama teman-teman, atau step yang pertama, coba gunakan biometrik untuk login. Saya tahu tidak semua komputer atau desktop seperti saya ini memiliki biometrik ya, tetapi kebetulan di laptop saya itu ada biometriknya teman-teman. Jadi cobalah kamu gunakan sebaiknya fingerprint kamu ya. Jadi kalau kamu memiliki laptop yang memiliki atau yang ada fingerprintnya, lebih baik ketika kamu ingin login teman-teman, kamu gunakan itu. Itu jauh lebih aman teman-teman dibanding ketika kamu menggunakan password ataupun PIN. Tentu saja kalau kamu tidak memiliki ini ya, usahakan kamu memiliki PIN atau password teman-teman ketika kamu ingin masuk kepada komputer ataupun laptop kamu. Tapi sekali lagi, kalau kamu punya fingerprint sebenarnya bisa dibeli, cuman ya agak mahal aja. Kecuali kalau laptop kan bukan rata-rata. Untuk laptop yang di atas 8 juta mungkin memiliki yang namanya fingerprint ini. Jadi itu yang pertama, gunakan biometrik kalau punya. Nah, kemudian yang kedua teman-teman, tolong ya, kalau kamu memiliki software, aktifkan automatic update untuk software tersebut. Kenapa? Karena software yang kadaluarsa, software yang tidak pernah diupdate itu teman-teman, itu akan rentan kepada virus dan juga malware serta serangan jahat dari dunia maya. Nah, saya kasih contoh misalnya teman-teman ya, ini kita ambil OBS ini. Nah, salah satu kebagusan daripada OBS ini teman-teman, ya dia memiliki fitur auto update. Nah, misalnya nih, kamu sudah menggunakan OBS ini beberapa lama, terus ternyata tidak ada juga updatean terbaru, ya kamu bisa menceknya teman-teman. Kamu masuk health, lalu cek for update ini, kita tunggu ya. Nah, ternyata no update currently available, artinya OBS saya sudah yang terbaru. Jadi sekali lagi teman-teman ya, apa sih gunanya software itu diupdate ya? Supaya dia bisa menutup celah-celah yang mana bisa dimasuki oleh hal-hal yang jahat dari luar tentunya teman-teman. Jadi jangan lupa itu ya. Itu yang kedua teman-teman. Nah, step yang ketiga ataupun langkah yang ketiga itu aktifkan firewall dan juga antivirus. Ya, jadi ya Allah teman-teman, komen yang paling banyak itu dalam satu minggu itu adalah mengenai Windows Defender-nya yang mati, yang blank, yang tidak bisa diaktifkan lagi. Kenapa? Karena setiap kali dia ingin menginstal aplikasi bajakan, game bajakan ya, itu tiba-tiba saja dia punya Windows Defender-nya itu tidak nyala teman-teman. Jadi kalau bisa teman-teman ya, kamu harus aktifkan itu dan jangan kamu matikan teman-teman. Kalau kamu matikan sama aja bohong lah. Kita masuk kepada Windows Logo plus I setting. Nah, di setting ini kita masuk kepada Privacy and Security, Windows Security, lalu open Windows Security, kita buka dulu teman-teman. Kita Virus and Threat Protection. Nah, jangan lupa ini teman-teman ya. Ini kamu harus nyalakan terus teman-teman. Ya, jangan ini real time protectionnya ini. Ya, proteksi real time, proteksi yang betul-betul dia selalu jaga kamu 24 jam. Jadi jangan matikan. Kalau kamu sekali kamu matikan teman-teman ketika kamu ingin menginstal apakah itu software bajakan ataupun game bajakan, pasti itu virus teman-teman. Kenapa disuruh matikan? Karena virus. Sekali lagi ya, kamu disuruh mematikan itu karena agar virusnya bisa bercokol ya, bisa masuk kepada laptop ataupun desktop kamu. Jangan lupa itu. Begitupun juga dengan firewallnya ini firewallnya ini nih. Ya, ini harus diaktifkan teman-teman ya, harus aktif firewallnya. Jangan sampai kamu mematikan.
Itu step yang ketiga teman-teman. Nah kemudian step yang keempat ini penting sekali juga teman-teman, yakni update Windows kamu. Mungkin kamu tahu teman-teman ya, tahun 2025 Windows 10 itu hampir tidak akan didukung lagi oleh Microsoft. Salah satu yang dukungan yang paling kita butuhkan itu keamanan. Nah ketika kamu update Windows kamu teman-teman, berarti kamu diberikan update keamanan yang paling perlu. Jadi bukan hanya mengenai yang namanya fitur. Kita masuk dulu Windows Logo Plus setting teman-teman. Kamu lihat sini ya, last check saya itu 15 menit yang lalu. Coba sekarang kita cek lagi apakah ada updatean terbaru atau tidak. Check for update. Oke, kamu lihat sini teman-teman ya, saya ada updatean terbaru, yakni Security Intelligence Update for Microsoft Defender Antivirus. Dia sementara menginstal ini teman-teman. Jadi jangan lupa itu, kamu harus update kamu punya Windows. Kenapa? Ketika kamu update teman-teman, dalam satu hari itu pasti ada saja yang namanya Security Intelligence Update ini. Jadi tidak melulu, tidak harus yang namanya fitur, tapi security ini yang paling perlu teman-teman. Karena ini nanti kalau kamu menggunakan Windows 10, untuk supaya bisa pakai terus selama 3 tahun ya, kamu harus bayar ini extended security-nya. Oke, itu yang kelima. Itu yang keempat teman-teman ya. Nah kemudian yang kelima teman-teman, ini penting sekali juga nih, terutama kepada kamu ya. Jangan kunjungi website yang berbahaya, yang entah berantah teman-teman. Saya kasih contoh nih teman-teman ya. Ini buat kamu yang sering install aplikasi bajakan, software bajakan. Ini saya kasih contoh satu teman-teman ya. Nih misalnya nih ya, kamu bisa baca sendiri lah dia punya nama website ya. Nah, kamu ingin misalnya nih yang gratisan. Ini misalnya kamu suka Corel Draw. Ini Corel Draw tahun 2022. Yang pertama teman-teman, ini sudah kadaluarsa 4 tahun yang lalu. Yang kedua, ini adalah tentu saja yang kerekannya. Ini bajakannya teman-teman. Sekarang coba ya, saya kasih contoh full download, lihat sini. Nah, kamu bisa lihat ini teman-teman ya. Ketika saya pencet ini bukannya mendownload, tetapi kita arahkan kita kepada ini teman-teman. Ini adalah yang saya maksud dengan website berbahaya, website entah berantah. Aku yakin banget teman-teman, ketika kamu download ini, maka kamu akan terserang baik itu misalnya ya adware atau malware ataupun virus. Moga-moga bukan ransomware teman-teman. Jadi please jangan kunjungi website yang berbahaya yang entah berantah. Kamu sudah lihat ini hasilnya teman-teman. Saya tidak akan mengklik, karena ketika saya klik pasti hal yang tidak baik, hal yang buruk akan menimpa saya. Itu yang kelima teman-teman. Dan yang terakhir, kalau misalnya kamu sudah berhati-hati, kamu tidak kunjungi website yang berbahaya, kamu update Windows kamu aktifkan antivirus kamu gunakan biometrik, dan ternyata kamu juga masih terserang virus, masih kena malware, masih dapat ransomware, maka yang kena ini adalah backup file kamu teman-teman. Kalau hal terburuk menimpa kamu dengan kamu sudah membackup semua file kamu, semua data-data kamu, semua dokumen kamu, maka kamu akan lega. Salah satu yang membuat kenapa pusat data keamanan kita itu heboh banget, karena yang saya dengar mereka tidak membackupnya teman-teman. Jadi ingat, jangan salahkan Windows Defender-nya. Ya, Windows Defender itu adalah antivirus. Betul bahwa Windows Defender itu bukan untuk perusahaan besar, itu untuk perumahan teman-teman. Tapi kalau kamu juga membackup, maka kalaupun terjadi yang namanya kamu diserang ransomware, kamu masih tetap aman. Jadi please jangan lupa jalankan yang namanya backup, dan backup, karena itu adalah untuk kepentingan kamu sendiri. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Ini ada 6 langkah untuk pastikan keamanan komputer kamu. Tentu saja masih ada banyak step-step langkah-langkah yang bisa kamu lakukan. Tapi insya Allah teman-teman, dengan mengikuti 6 langkah yang saya berikan ini, kamu pasti akan aman. Kalau kamu masih ada pertanyaan seputar sharing ini, kamu tanyakan saja di kolom komentar. Thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Sehat selalu. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.